Usia sekitar 32 tahun sudah beristri, usia 24 tahun, istriku cukup cantik menurutku. Aku bukan orang kaya, malah hidupku pas-pasan. Rumahku memang di tengah kota, tetapi di dalam kampung yang agak kumuh dan padat. Aku bekerja sebagai office boy, tidak jauh dari tempat tinggalku, sebuah rumah kecil peninggalan orang tuaku. Aku sebagai anak tunggal, mewarisi rumah yang tak seberapa. Istriku Mirna adalah warga yang tinggal tidak jauh dari rumahku. Dia juga dari keluarga yang miskin. Ayah Mirna meninggal 2 tahun yang lalu. Selama ini kehidupan keluarga mereka sepenuhnya aku yang menopangnya. Aku membayar kontrakan rumah mereka. Dan untuk makan sehari-hari kedua rumah kami, menu masakannya dimasak oleh ibu mertua. Rina yang tinggal mengontrak tak jauh dari rumahku, kehidupannya juga sangat pas-pasan. Suaminya bekerja sebagai tukang ojek. Kadang-kadang jika mendapat hasil yang agak banyak, dia membantu membeli beras untuk rumahku. Tapi itu jarang, sebulan paling cuma sekali, dan itu pun tidak terlalu banyak. Saya tidak dapat menyalahkan si Dul, demikian panggilan suami Rina, karena tidak mudah mencari nafkah pada masa ini. Aku lupa, istriku juga bekerja sebagai office girl di gedung yang sama denganku. Dulu aku yang mengajak dia bekerja. Aku bukan pria yang jagoan dan tidak pula memiliki barang yang istimewa. Setiap malam istriku selalu meminta JTH-nya. Kadang-kadang aku tidak mampu memenuhi keinginannya dengan alasan aku lelah. Namun Mirna tidak putus asa. Dia upayakan. Aku tidak mampu terjaga lama. Paling lama bisa bertahan 5 menit. Tetapi seringnya pada bagian pertama, aku sudah tiba duluan. Sekitar sejam biasanya aku bisa bereaksi lagi. Istriku kelihatan berusaha mencapai puncaknya, tetapi yang lebih sering aku sudah tiba duluan. Kalau sudah begitu, istriku berhenti mengusikku. Besok paginya, biasanya dia sudah berusaha lagi. Istriku sebetulnya mempunyai keinginan yang tinggi. Wajahnya cukup menarik. Meskipun tidak secantik artis, tetapi wajahnya bersih, tanpa jerawat, dan hidungnya tidak pesek. Itulah sedikit latar belakang kehidupan pribadiku dengan istriku. Jadi tidak ada yang istimewa sebetulnya untuk ditulis sebagai cerita. Namun paparan berikutnya inilah yang unik dan mungkin layak untuk disimak, karena jarang ditemukan dalam keluarga normal. Kehidupan perekonomian kami makin berat, sehingga akhirnya kami tidak sanggup membantu mertua untuk biaya kontrakan rumahnya. Beliau bersama adik istriku Selina kemudian berkumpul di rumahku dengan bantuan pinjaman dari kantorku dan juga istriku. Aku membangun rumahku menjadi 2 lantai, sebab rumahku hanya memiliki 1 kamar. Ibu mertuaku dan adik iparku menempati bekas kamarku di bawah. Dengan bergabungnya ibu mertua dan Lina, rumahku jadi makin ramai. Namun Mirna tidak berubah. Dia tetap menuntunku setiap malam. Ibu mertuaku sudah 3 kali menikah. Ketiga putrinya berasal dari suami-suami yang berbeda. Aku menduga istriku mewarisi besarnya keinginan dari ibunya. Sebab aku duga, jika tidak besar keinginan ibu mertuaku, nggak bakalan dia menikah sampai 3 kali. Itu hanya pikiranku saja. Secara sebenarnya aku kurang tahu. Setelah sebulan ibu mertuaku bergabung, aku mulai disuguhi minuman yang katanya obat untuk kesehatan. Aku bukanlah orang yang suka minum jamu, karena tidak tahan rasa pahit. Namun aku selalu dipaksa, dan kalau minum selalu ditunggu oleh mertuaku. Aku bertanya kepada istriku, kenapa ibu selalu memaksa aku meminum jamu? Istriku menjawab agar aku tidak mudah sakit dan kuat bekerja. Kalau soal itu, aku pikirkan banyak jamu-jamu di tukang jamu. Tapi kenapa ibu meracik sendiri jamu untukku? Rasa jamu ibu yang jelas sepet dan agak pahit. Ada juga yang manis madu, yaitu jamu di gelas 2. Seminggu setelah aku rutin meminum jamu, aku merasa kinerjaku agak meningkat. Yang jelas kurasakan adalah aku mudah sekali ingin. Tidak seperti biasa, bukan hanya berubah, tetapi aku agak mampu terjaga lebih lama dari biasanya. Namun anehnya, pekerjaan yang lama itu tidak selalu membuat istriku lega. Pernah aku melakukannya sampai hampir setengah jam dan berganti-ganti cara. Tetapi istriku tetap saja sulit mencapai kebahagiaan. Aku merasa dampak dari ramuan jamu ibu mertuaku membuat diriku makin berubah. Aku jadi nagih terus jamu ramuan ibu. Istriku akhirnya buka rahasia. Ternyata dia curhat kepada ibunya mengenai kehidupan pribadinya. Jamu yang diberikan setiap hari kepadaku itu memang jamu untuk meningkatkan kinerjaku. Namun meskipun kemampuanku sudah berkembang lebih baik, tetapi istriku masih sulit mencapai kebahagiaan. Menurut mertuaku seperti diceritakan oleh istriku, aku kurang menguasai teknik-teknik menyenangkan hati pasangan. Terus terang,
Dalam hati aku agak jengkel juga mendengar paparan seperti itu. Tapi aku tahan saja dan berusaha tidak menunjukkan rasa kesalku ke istriku. Sejak dia terbuka soal konsultasi dengan ibunya, istriku sering berusaha memperbaiki cara kami saat berbagi. Namun hasilnya tetap saja, istriku sulit mendapat kebahagiaan meski sudah bisa lama. Suatu hari pada malam hari istriku berbicara kepadaku dengan materi yang sangat mengagetkan. Dia berbicara bahwa ibunya akan mengajariku bagaimana bisa menyenangkan hati seorang istri. Mengajarinya itu bukan secara lisan, tetapi praktek langsung. Artinya, aku akan melakukannya dengan ibu mertua. Dalam keadaan bingung, istriku malah membujuk aku agar mau menerima tawaran, agar aku mau diajari ibunya. Tidak mudah bagiku menerima begitu saja tawaran istriku. Bukannya munafik, tetapi selama ini aku menaruh hormat dan menyegani mertuaku. Aku juga tidak memperhatikan daya tarik mertuaku, karena aku tidak ingin berpikiran macam-macam terhadap beliau. Namun sekarang aku menghadapi tantangan untuk demikian dengan dia. Makin lama, makin sulit menolak bujukan istriku. Padahal sejak istriku bercerita, aku akan diajari mertua, aku jadi tidak berani memandang mata beliau. Aku merasa sangat malu jika bertemu mertua. Malah kalau kukira di rumah hanya ada mertua, aku sengaja menunda pulang sampai di rumah ada Lina, atau istriku sudah pulang. Sampai suatu hari, aku terpaksa mengikuti skenario istriku, yang intinya aku harus demikian dengan mertuaku. Malam itu Lina menginap di rumah kakaknya. Aku diharuskan hanya menggunakan sarung saja TDR Gcam dan lampu digelapkan. Istriku akan TDR di kamar bawah dan ibu mertuaku akan naik ke lantai atas. Dalam keadaan tidak menentu, menunggu kunjungan mertuaku. Pikiran di otakku tidak sinkron dengan keinginanku. Mertuaku terlihat masuk ke kamar. Aku diam saja. Dia memina yang aku bawa. Tanpa menunggu lama dia sudah demikian asku. Perhatiannya agak berbeda dari istriku. Mertuaku rasanya lebih berpengalaman membuat aku lupa diri, tetapi aku masih bisa terjaga. Tiba-tiba mertuaku berdiri, lalu meminah yang dia bawa. Aku tidak bisa melihat terlalu jelas. Mertuaku demikian di sampingku. Lalu dia menyuruhku memberi perhatian pada hadiah istimewa. Inilah pertama kali aku melakukan. Mertuaku mengajari agar aku mengonsentrasikan perhatian ke titik yang dia tunjuk. Aku makin terpengaruh ketika mertuaku mengatur agar aku mengambil tempat, lalu mengatur oposisi ke arah yang benar. Luar biasa, hadiah mertuaku yang sudah berumur 40-an gak kalah dari istriku. Aku diatur dan diajari demikian. Sekitar 5 menit aku bertugas, mertuaku bersuara. Belum ada 5 menit mertuaku sudah bersuara lagi. Begitulah sampai yang ketiga, aku pun menyusulnya. Mertuaku memang pakar dalam hal ini. Dia mempengaruhiku sedemikian rupa, sehingga tidak sampai setengah jam aku sudah siap lagi. Aku mendapat pengalaman indah ini dengan mertuaku. Jika ada yang pertama, maka pasti ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitulah hubunganku dengan mertuaku berlanjut. Di samping aku tetap meladeni istriku. Istri kemudian memujiku karena pekerjaanku menjadi lebih hebat. Hubunganku dengan mertua sangat dirahasiakan terhadap kakak ipar dan adik ipar. Aku seringkali curi-curi waktu pulang sebentar di siang hari, di saat adik iparku belum pulang sekolah, hanya untuk demikian dengan mertuaku. Sebagai office boy, aku juga merangkap menjadi kurir. Kesempatan bepergian itu, aku sempatkan pulang sebentar untuk menemui mertuaku. Mertuaku sangat senang bila aku mengunjungi di siang hari. Dia keinginannya juga tinggi, seperti juga istriku. Pernah ketika Lina menginap di rumah kakaknya, aku melakukan acara bersama dengan istriku dan mertuaku. Situasi memang cepat berubah. Suami Rina ikut program TKI bekerja di Korea. Rina kemudian bergabung ke rumahku. Mereka bertiga menggelar kasur TDR di kamar bawah. Hubunganku dengan mertua sejak itu agak terganggu. Sulit sekali mencari waktu senggang yang aman. Jika seminggu aku tidak demikian dengan mertuaku, maka mertuaku pagi-pagi sekali, sekitar jam 3, dia naik ke kamarku, lalu membangunkanku. Sebagai seorang yang sudah berkeluarga, Rina menangkap ada sikap aneh antara aku dan mertua. Feeling perempuan agaknya susah dikelabui. Kak Rina tidak pernah sekalipun memergoki aku demikian dengan mertuaku, tetapi dia mencurigai aku punya hubungan khusus dengan mertua. Kak Rina menanyai istriku mengenai kemungkinan adanya hubungan aneh. Istriku mengaku kepadaku bahwa dia tidak bisa berbohong ke kakaknya dan menceritakan terus terang. Malah dari awal hubunganku dengan ibunya diceritakan semua, bukan istriku saja yang diinterogasi.
Tetapi mertuaku juga didesak untuk berterus terang, mengetahui bahwa Mirna sudah menceritakan apa adanya. Mertuaku tidak bisa berkilah lagi. Aku jadi malu sekali rasanya jika berpapasan dengan Kak Rina. Aku tidak ingin demikian dengan dia karena rasa malu itu. Suatu hari ketika aku sedang makan sendirian di bawah, di mana istriku sudah naik ke tempat TDR lebih dulu, aku didekati Kak Rina. Dia berkata sudah tahu semua kisah di rumah ini. Aku diam saja, tidak bisa membela diri. Dari roman mukanya tidak terlihat dia marah atau benci. Matanya malah genit. Daripada aku bingung menjawab semua ocehannya, maka aku tanya saja, "Apakah kamu mau juga mengajariku?" Tanyaku. Aku juga pengen dong. Suamiku kan gak ada. Daripada berulas sendiri, mendingan yang beneran. Entar dulu. Aku tanya istrimu. Mana tahu dia bilang gak boleh. Aku kan gak enak, katanya. Lalu bergegas naik ke kamar istriku. Sekitar sejam kemudian, Kak Rina turun sambil senyum-senyum. "Boleh kok," kata istrimu, kata Kak Rina. Sekarang aku yang bingung. Kakak iparku ini kayaknya sudah gak sabar. Tapi mau di mana? Di bawah ada adik iparku yang masih remaja. Di atas ada istriku. Ini yang memusingkan. Sehingga aku tanya, "Maunya di mana, Kak?" Tanyaku. "Ya di kamarmu. Si Mirna sudah memperbolehkan kok. Tapi syaratnya dia harus dapat dulu. Baru selanjutnya, kalau dia sudah tertidur, baru kamu demikian ke aku," katanya sambil berbisik. Setelah selesai makan dan mudut sebatang ditemani secangkir kopi buatan Kak Rina, aku naik ke kamarku. Rupanya istriku masih belum tidur. "Bang, Kak Rina minta juga tuh. Tadi dia sudah ngomong sama aku. Tapi abang bahagiakan aku dulu ya bang. Aku kan sudah nunggu abang dari tadi," kata istriku. Aku menyenangkan hatinya sekitar 10 menit. Aku masih bisa terjaga. Istriku bilang dia sudah cukup karena terasa capek dan ngantuk. Aku sebetulnya ingin menyelesaikan tugasku, tetapi mengingat masih ada tugas lagi, maka aku terpaksa menunda. Aku lelah, sehingga akhirnya tertidur hanya dengan saraweng saja. Entah jam berapa aku merasa sesuatu, kulihat di keremangan KMR, ternyata Kak Rina yang demikian. Setelah dia rasa cukup acara awalan itu, Kak Rina meminta ke acara utama. Aku mengingatkan agar jangan berisik, malu kedengaran tetangga. Kak Rina berusaha menahan suaranya. Tetapi menjelang akan tiba, dia malah agak setengah bersorak gembira. Aku masih belum apa-apa. Setelah dia menyelesaikan istirahatnya, aku ulang lagi. Sampai akhirnya, Kak Rina dapat sampai 5 kali. Baru aku menyusulnya. Dengan agak terhuyung karena kata dia lemah banget, dia turun ke kamarnya. Aku meneruskan TDR. Rasanya belum lama aku tertidur. Sudah ada lagi yang terasa berbeda. Kulihat sumbernya. Ternyata dia adalah mertuaku. Istriku yang terganggu tadinya tadi menonton ibunya demikian. Mungkin dia pun terpengaruh lagi, sehingga dia minta lagi. Di luar keadaan sudah mulai terang, padahal aku masih agak mengantuk. Aku bilang ke istriku agar dia berangkat duluan ke kantor dan memberitahu orang kantorku bahwa aku ada urusan pagi, nganter surat sehingga agak siang baru masuk kantor. Aku manfaatkan tidur sampai jam 10 pagi, baru aku bergegas mandi dan sarapan. Ibu dan Kak Rina sudah menyiapkan sarapanku. Sambil aku menyantap sarapanku, Kak Rina dan ibu mertuaku berada di kiri dan kanan. Bukan begitu saja, tangannya iseng banget. Dalam seminggu aku bisa 3 kali menuruti permintaan istri, kakak, dan mertuaku. Berkat pekerjaanku yang menyenangkan mereka bertiga, mereka pun kelihatannya sangat rukun bersaudara. Pada situasi formal, aku memposisikan mereka sesuai dengan kedudukannya, yaitu sebagai mertua, aku hormati, sebagai kakak ipar yang aku segani, dan sebagai istri yang aku manjakan. Selama tidak ada Linda, kami bebas menggelar pesta. Biasanya kami melakukannya di lantai atas. Seringkali istriku belum pulang kerja. Aku pulang duluan, sehingga saat di rumah tidak ada Lina, kesempatan itu dimanfaatkan oleh mertua dan Kak Rina. Meskipun sudah 3 perempuan yang menjadi tempat singgah, tetapi aku masih melirik Lina. Di usianya yang 17 tahun, Lina menjadi sosok wanita yang cantik. Sebetulnya tidak pantas baginya tinggal di rumah yang kumuh seperti rumahku. Mungkin istirahat bertiga di bawah sempit. Lina seringkali memboyong kasur busa tipisnya ke atas dan tidur ruang santai di luar kamarku. Sebetulnya dia penakut, tetapi karena di atas lega dan semilir, maka dia memilih melawan rasa takut. Kalau dia tidur di atas lampunya tetap nyala sehingga terang benderang. Sebetulnya aku agak terganggu, karena pasti suara istriku bakal terdengar keluar, tapi istriku tidak bisa menahannya. Aku mencermati sorotan mata Lina, agak menyidik ke aku. Aku bertanya dalam hati, apakah Lina mengetahui apa mencurigai hubunganku?
dengan mertua dan kakak ipar. Menurut istriku, kayaknya Lina nggak tahu. Tapi kalau tahu ya udah, mau apa lagi? Orang kenyataannya begitu. Yang penting dia tidak cerita kemana-mana, kata istriku. Aku menganggap Lina tahu biar aku tidak terlalu repot memikirkan. Apalagi perempuan itu instingnya kuat. Mereka bisa menangkap perubahan perilaku orang di sekitarnya yang tidak seperti biasanya. Beda dengan laki-laki yang tidak menangkap sinyal yang terpancar dari lingkungan sekitarnya. Suatu malam ketika habis bertugas, aku keluar untuk buang demikian. Kulihat Lina tertidur nyenyak, tapi masalahnya bukan itu. Lina tidak bawa kahiran, sehingga ruang pribadinya terlihat jelas. Aku dekati untuk memperjelas penglihatan. Aku heran, kenapa dia tidak bawa kahiran? Apa ini memang kebiasaannya? Atau kenapa ya? Malam itu aku tidak berani mengusik, kecuali berlalu begitu saja. Namun gambaran yang aku lihat tadi selalu berputar-putar di kepalaku, sampai aku menduga dia berlaku begitu hanya pura-pura TDR dan sengaja menarikku. Tetapi sajian itu sangat menarik dan sayang kalau dimakan orang lain. Begitu pikiranku. Aku dekati Lina, lalu memberi perhatian khusus. Aku sudah masa bodoh lah, dan menganggap memang Lina menginginkannya. Setelah itu aku TDR berbaring di sampingnya dan menanyakan kenapa dia tidak bawa akhiran. Dia mengatakan memang sengaja untuk menarik perhatianku, karena Lina ingin merasai seperti yang dirasai istriku. Ternyata dia sudah menyangka mengenai hubunganku dengan mertua dan Kak Rina. Sejak itu, aku punya tugas tambahan setelah bertugas dengan istriku. Aku selalu mendapat suguhan berikutnya dari Lina. Suatu kali ketika aku sedang bertugas dan istriku sudah TDR nyenyak, aku kepergok mertuaku. Mertuaku hanya geleng-geleng melihat acara kami. Lina tidak canggung. Malah dia menanyakan ke ibunya apa mau ikut bareng. Mertuaku tidak bisa berkata apa-apa, kecuali menuruti tarikan tangan agar di sampingku. 4 perempuan dalam satu rumah bisa diajak semua. Ibu mertuaku tidak hanya rajin meramu jamu buatku, agar tetap tegar menghadapi begitu banyak tantangan. Sejauh ini aku tidak menggunakan alat tambahan apapun. Tetapi mereka semua ternyata aman-aman saja, tidak hakiki. Lina telah menamatkan sekolahnya, tetapi tidak ada biaya untuk lanjut ke perguruan tinggi. Katanya, dia juga punya pacar. Menurut Lina, dia juga demikian dengan pacarnya, karena selalu didesak. Rumahku akan digusur. Katanya, di daerah tempat tinggalku akan dibangun mal dan apartemen. Kami tidak bisa menolak kecuali nego untuk dapat harga setinggi mungkin. Setelah mendapat uang ganti gusuran yang bagiku lumayan besarnya, aku mencari rumah jauh dari Jakarta, tetapi memiliki akses kereta api. Bosku tahu bahwa aku akan membangun rumah. Perusahaan tempatku bekerja bergerak di bidang perlengkapan pembangunan rumah. Kata bosku, perusahaan akan membangunkan rumah untukku, dan aku tidak perlu membayar, karena rumahku itu adalah merupakan rumah contoh. Perusahaan tempatku bekerja ingin memperkenalkan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal baruku cara murah membangun rumah dan cepat. Aku meminta bosku membangun rumah 2 lantai dengan 3 kamar. Hanya sebulan rumah baruku sudah terwujud dengan desain yang modern dan rapi. Masyarakat di sekitar tempatku tertarik untuk membeli paket rumah seperti yang aku miliki. Berkat promosi rumahku, perusahaan jadi dapat order banyak sekali. Sementara itu di rumah baru dengan ruang yang lebih lega, kami jadi lebih leluasa melakukannya. Aku menempati kamar bawah, sedang di atas ada 2 kamar yang ditempati ibu dan kakak ipar, serta adik iparku. Rumah tiba-tiba gempar, karena Lina hakiki. Kami semua bingung. Bukan bingung siapa ayahnya, tetapi bagaimana cara mempertanggungjawabkan. Lina meyakini itu adalah hasil denganku, karena dia sudah 3 bulan tidak demikian dengan pacarnya, atau siapapun. Pacarnya sudah putus dan pergi ke kota lain. Akhirnya rapat keluarga memutuskan bahwa itu akan diurus oleh istriku dan dianggap sebagai hasil dari istriku. Beberapa bulan kemudian seorang anak laki-laki dengan keadaan yang sehat. Aku memberi nama Jaya Kumbara. Setelah 2 tahun Lina hakiki lagi. Kali ini adalah perempuan. Lina tidak berminat memiliki suami, kecuali hanya menginginkan aku sebagai tempat mewujudkan semua keinginannya. Sekian dan terima kasih. Begitulah yang terjadi hingga kini di rumahku. Entah sampai kapan, aku pun tidak tahu. Semoga teman-teman terhibur.
Saat Dewi di rumah sendirian, tiba-tiba terdengar suara orang lain. Ternyata itu adalah pencuri yang ada di rumahnya. Setelah peristiwa pencurian di rumahnya, Dewi jadi bimbang. Apakah dia harus menceritakan sejujurnya kepada Ilham sang suami? Atau cukup dipendam saja di dalam hatinya sendiri? Sebab jujur saja, dalam peristiwa pencurian malam itu, sebenarnya bukan hanya handphone dan sejumlah uang cash yang berhasil digondol maling. 3 orang pelaku yang menggunakan topeng juga sudah berhasil mengambil sesuatu yang sangat berharga pada diri Dewi. Sesuatu yang selalu dirawat dan disembunyikan oleh Dewi dan hanya boleh disajikan untuk Ilham. Sebenarnya juga telah dicicipi kawanan maling pada malam yang sangat sulit Dewi lupakan. Dewi ingin jujur menceritakan pada Ilham, tapi hatinya khawatir jika hal itu akan membuat Ilham tak sayang lagi pada dirinya. Karena Dewi sudah menjadi wanita yang tak bisa mempertahankan kehormatan suaminya. Selain itu, Dewi juga tertekan dengan ucapan pelaku bertopeng yang mengaku akan kembali lagi ke rumahnya. Suatu saat nanti, saya pasti datang lagi, ibu cantik, dan akan mengulangi membuatmu bahagia seperti malam ini. Haha, suara pelaku bertopeng yang seperti terus terngiang di telinga Dewi. Bukan hanya itu, Dewi juga ragu kalau harus bicara terus terang pada Ilham. Sudah beberapa kali Dewi ingin membicarakannya, namun suaminya selalu memotong pembicaraan Dewi. Lupakan kejadian itu sayang, lagian kan cuma HP dan uang yang hilang. Yang penting bidadariku ini nggak sampai digondol orang, kata Ilham setiap kali Dewi ingin bercerita. Sejujurnya tentang peristiwa malam itu, dalam hati Dewi berkata, "Bidadari, kamu memang nggak digondol orang, Mas. Tapi bidadariku sudah menjadi pelayan untuk lelaki lain," ujar Dewi dalam batin. Memang sih, kejadian itu sudah 3 bulan berlalu, dan kini rumah mereka sudah lebih aman karena Ilham sudah menyewa jasa security untuk menjaga malam. Tapi tetap saja Dewi merasa khawatir, terutama di saat Ilham harus bekerja dan Dewi sendirian di rumah, hanya ditemani pembantunya. Malam itu, Dewi sudah membulatkan tekad untuk bicara jujur. Tapi seperti biasa, Ilham malah menghiburnya. Karena berpikir Dewi sedang trauma, bukannya mendengar curhat sang istri. Ilham malah langsung memeluk Dewi dan menghujani bidadarinya dengan kecupan penuh kasih sayang. Apalagi bagi Ilham, waktu 2 hari selama off bekerja harus dimanfaatkan maksimal untuk bisa memadu kasih dan membahagiakan sang istri. Sebagai istri yang baik, Dewi selalu melayani kebutuhan batin suaminya. Malam sebelum Ilham kembali ke tempat kerjanya di luar kota, Dewi pun memberikan apa yang diinginkan Ilham dengan pelayanan yang sangat sempurna. Meski pada akhirnya Dewi juga sedikit menelan kecewa karena Ilham selalu saja selesai lebih dulu di saat Dewi belum berhasil meraih puncak kebahagiaannya. Akibatnya, diam-diam dalam alam bawah sadarnya, Dewi malah sering menghayalkan seandainya peristiwa pencurian itu bisa kembali terulang. Bagaimana kisah hidup yang dialami Dewi? Dan benarkah kekhawatiran Dewi akan menjadi sebuah kenyataan? Siapa sebenarnya pelaku bertopeng yang sudah mencuri hati Dewi? Mari kita simak bersama alur kisahnya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak tertinggal video selanjutnya di saluran Jejak Asmara Nyata Channel. Kawan, begini ceritanya. Malam itu, 3 bulan yang lalu, setelah jadwal off 2 hari, Ilham harus kembali ke lokasi pertambangan tempatnya bekerja. Dia harus berangkat malam selepas Isya agar bisa tiba di tempat kerjanya esok pagi. Dewi menyiapkan ransel pakaian dan perlengkapan untuk suaminya, lalu mengantarkan Ilham ke depan. Seperti biasa, Ilham berangkat menggunakan mobil travel perusahaan yang akan menjemputnya. Pemandangan di depan rumah cukup mewah itu. Adakah hal yang biasa, sebuah rutinitas setiap akhir pekan bagi rumah tangga Ilham dan Dewi? Namun malam itu ada hal yang tidak biasa.
Setelah mobil travel perusahaan Ilham berjalan dan Dewi kembali masuk ke dalam rumahnya, ada 3 pasang mata yang diam-diam mengawasinya. Bi Sumi. Pembantu Dewi menawarkan teh hangat untuk majikannya. Tapi tidak seperti biasanya. Dewi menolak. "Makasih, Bi. Aku mau langsung tidur saja. Ngantuk dan capek, Bi," ujar Dewi, menolak tawaran Bi Sumi. "Iya deh, Bu Dewi istirahat saja kan capek setelah 2 hari lembur sama Pak Ilham," balas Bi Sumi, mencandai. "Maju, Bi Sumi." Sang pembantu kemudian menyelesaikan mencuci piring, lalu kemudian masuk ke kamar pembantu di belakang untuk beristirahat juga, seperti Dewi majikannya. Malam sudah jam 23:30. Suasana rumah mewah bercat biru langit nampak sudah sepi. Sebagian lampu ruangan sudah dipadamkan, pertanda penghuninya sudah tidur dan terlelap. Tak ada yang menyangka kedamaian malam di rumah itu bakal terusik dengan kehadiran tamu tak diundang. Mereka adalah 3 sosok pria bertubuh tinggi dan kekar, berpakaian serba hitam, dan semuanya menggunakan topeng penutup wajah. Bik Sumi yang sudah mendengkur tak menyadari ketika 2 orang di antara pria bertopeng itu menyelinap masuk ke kamarnya. Saat wanita berusia 45 tahun itu terbangun, semuanya sudah terlambat. 2 pria itu sudah mengikat 2 tangan Bi Sumi ke belakang dan menutup mulutnya dengan tempelan lakban hitam. Bi Sumi kaget bukan kepalang, namun tak mampu berbuat apa-apa, apalagi mau melawan. "Jangan berisik, di mana kamar majikanmu?" tanya salah seorang pria. Bi Sumi mendelik hanya bisa bergumam karena mulutnya tersumpal dengan gerakan dagunya. Bi Sumi menunjukkan di mana kamar majikannya berada. Tadinya pria bertopeng berniat membawa Bi Sumi keluar kamar untuk menunjukkan di mana kamar majikan. Tapi niatnya berubah ketika melihat ujung pakaian Bi Sumi tersinggap. "Hei, kamu geledah di ruang depan, cari barang berharga. Biarkan aku akan menyelesaikan urusanku dulu dengan wanita ini," katanya, menyuruh pria lainnya keluar lebih dahulu. Bi Sumi tak mampu banyak bergerak, hanya duduk bersandar di kepala pembaringan dengan tangan terikat ke belakang. Pria itu menghampiri menatap Bi Sumi dengan penuh semangat. Setelah pria satunya pergi dan kembali menutup pintu, pria bertopeng lainnya mulai mencengkram kaki. Bi Sumi, matanya jelalatan memandangi kondisi wanita itu. Di hadapannya Janggin melawan. "Atau aku akan berbuat kasar padamu," ujar pria itu. Suaranya terdengar berat, nafasnya mulai tersekat seperti menahan sesuatu yang sudah mulai tak tertahankan. Bi Sumi tak pernah membayangkan sepanjang hidupnya di usia ke-40-an ini mengalami kejadian yang mendebarkan itu. Terbangun dari mimpi indah dan menyadari sudah berada dalam situasi yang serba sulit. Selama ini, pembantu ramah tangga bertubuh agak gemuk itu hanya mendengar berita tentang pencurian dari siaran berita di televisi. Namun malam itu dirinya seraya menjadi pemeran dalam berita tersebut. Bi Sumi bergidik ketika melihat sebilah pedang di tangan pria bertopeng. Dia sangat takut dan tertekan hatinya, berdoa agar dirinya tak dilukai dan bisa selamat dari peristiwa itu. "Gimana? Kamu setuju kan? Jangan teriak dan jangan melawan," tegasnya. Bi Sumi mulai panik, namun akhirnya menganggukkan kepala. Pertanda mulai pasrah pada nasib yang menimpanya. Lelaki itu terkekeh, kemudian tangannya menyambar lakban hitam di mulut Bi Sumi. Bi Sumi sedikit lega, bisa bernafas dengan normal, seperti sedia kala, meski tangannya tetap terikat. "Ampun, jangan sakiti saya, Pak. Tolong jangan sakiti," ujar Bi Sumi dengan suara bergetar penuh kekhawatiran. "Siapa yang akan menyakitimu? Justru, aku akan membuatmu bahagia dan ketagihan sayang," balas pria bertopeng. Bi Sumi sebenarnya ingin membuka dialog dan mencoba berbicara dengan pria itu. Dia mau bilang
ambil saja semua harta majikannya, tapi tolong lepaskan dirinya dan majikannya. Tapi belum sempat Biksumi membuka obrolan, pria itu sudah menyumpal bibir Biksumi dengan penuh ambisi. Bukan dialog yang terbuka, kini kaki Biksumi yang malah menjadi sasaran oleh pria bertopeng. Pria bertopeng sudah terlanjur terbakar rasa ambisinya untuk melewati segala yang tersaji di depan mata. Tak butuh waktu lama. Bread, jangan please. Renjek Biksumi ketika menyadari apa yang akan segera menimpa dirinya. Sesti, diam. Awas, jangan melawan, tegas pria bertopeng. Sejenak ditatapnya wajah ketakutan Biksumi. Lalu pandangannya turun ke bawah dan menarik napas panjang. Biksumi hanya mampu terpejam dan merasakan sebuah pertarungan batin di hatinya. Sementara di ruang tamu, seorang pria lainnya sibuk mencari barang berharga di meja, di almari televisi, dan di balik guci hiasan. Aksi mereka harus dilakukan dengan segera sebelum ada yang mengetahuinya. Jam dinding di kamar Dewi berada tepat di pukul 24 lebih 10 menit saat pria bertopeng lainnya masuk dan mulai menggeledah lemari. Dia ingin mengambil perhiasan dan uang di sana. Dewi sangat pulas tertidur dan mungkin saja sedang bermimpi indah bersama Ilham suaminya. Dewi sama sekali tak menyadari bahwa sesaat lagi kisah dalam lembaran kehidupannya bakal tertoreh. Sebuah kisah yang sama sekali tak pernah diimpikan dalam hidupnya. Kalau saja Dewi tidak terbangun karena mendengar suara berisik di kamarnya. Mungkin pria bertopeng itu sudah keluar dari kamar utama. Pria itu sudah mendapatkan sejumlah perhiasan dan uang dari lemari pakaian. Namun langkahnya untuk pergi jadi batal. Saat Dewi menggeliat dan terbangun menatapnya, pria itu panik. Takut, Dewi berteriak dengan cekatan. Dia pun melompat bagai seekor singa jantan menerkam hewan. Secepatnya mulut Dewi dibekap. Tubuhnya ditindih agar tak bisa bergerak dan berteriak. "Diam, Bu. Jangan berteriak. Aku cuma mengambil sebagian hartamu untuk kuberikan pada orang yang lebih membutuhkan," bisik pria itu di telinga Dewi. Dewi mencoba meronta dan melawan. Namun, tenaga pria itu terlampau kuat untuknya. Hanya sampai di sana saja cerita yang Dewi sampaikan ke Ilham, suaminya. Selama ini, 3 pelaku pencurian masuk ke rumah, menggondol sejumlah uang, perhiasan, dan handphone. Tapi juga sempat melakukan tindak kurang berkenan pada Biksumi, pembantu rumah tangga mereka. Dewi tak pernah bisa menceritakan kejadian sebenarnya dan seutuhnya. Sementara selama rahasia itu dipendamnya, batin Dewi terasa semakin tersiksa. Jadinya, Ilham tak pernah mengetahui bahwa selain Biksumi, Dewi juga mengalami sebuah pengalaman baru yang diberikan oleh pria bertopeng itu. Dewi menyalahkan dirinya yang tak bisa menolak. Semuanya terjadi begitu saja. Ketika pria bertopeng itu memulai aksinya, Dewi merasa sangat jijik dan kesal. Namun hanya dalam 10 menit berselang, kondisi batin Dewi berubah 180 derajat. Selama 5 tahun berumah tangga dengan Ilham suaminya, Dewi merasa belum pernah melewati seperti ini, yang mampu membuat angannya melambung tinggi, menembus langit. Ilham selama ini hanya mampu membawanya terbang tinggi ke awan saja, sementara pria bertopeng telah mampu menuntun angan Dewi terbang tinggi hingga menembus langit ketujuh. Hal yang dirasa Dewi sangat jauh berbeda kesannya. Sudah 3 bulan Dewi merahasiakan semua peristiwa yang sebenarnya terjadi. Selama itu pula, Dewi selalu mengenang peristiwa mendebarkan itu. Namun, mulai dirindukan dalam hidupnya. Kapan kamu akan datang lagi? Kapan kamu mencuri lagi hartaku ini? Aku kangen pria bertopeng, bisik Dewi dalam batinnya sendiri. Dewi juga heran dengan dirinya sendiri. Belakangan ini, setiap kali sedang bersama Ilham sang suami,
pikiran Dewi justru membayangkan sedang bersanding dengan sang pria bertopeng yang mulai menggugah rasa cintanya. Akhir pekan itu, Dewi menyambut Ilham yang pulang karena jadwal libur kerja selama 2 hari. Niat Dewi dia harus jujur menceritakan pada sang suami. Tapi seperti yang sudah-sudah, Dewi gagal lagi. Yang ada Dewi malah mengajak Ilham, sang suami, untuk mulai berimajinasi ketika mereka menunaikan kewajiban mereka. "Dewi ingin kamu ikat, Mas." Terus mata Dewi ditutup seperti yang terjadi terhadap Biksumi, Mas, pinta Dewi. Ilham bagi mendapatkan energi ekstra setiap kali sang istri mengajaknya melewati rutinitas perjalanan itu. Kebahagiaannya kali ini terasa semakin berwarna baginya. Di antara khayalan dan rahasia yang dipendam oleh Dewi selama ini, diam-diam Biksumi, pembantunya, juga memiliki sebuah kenangan yang tak kalah seru dan mendebarkan hati. Peristiwa malam itu sudah membuat hari-hari sepi Biksumi bagaikan terisi kembali. Diman pria berusia 48 tahun yang sudah 2 bulan bekerja sebagai tenaga security di rumah majikannya telah mengisi hati Biksumi. Benih-benih cinta di usia setengah baya kembali tumbuh bagi Biksumi dan Pak Diman. Hanya Biksumi juga yang tahu bahwa Diman adalah salah satu dari 3 pria bertopeng yang sempat beraksi di rumah majikannya. Sumi masih ingat betul bagaimana tangannya berhasil menarik topeng hitam di wajah Diman malam itu. "Enggak nyangka ya, Kang Diman, kisah cinta kita bermula dari niatmu mencuri harta majikanku. Taunya malah dapetin diriku. Haha." Kenang kisah setiap kali dia menyuguhkan kopi dan makan siang untuk Diman di pos security depan rumah majikannya. Cerita ini memang tidak mudah, kawan. Tak seperti kisah yang mudah ditebak endingnya. Tetap bersama channel Jejak Asmara Nyata, ya kawan, karena Dewi akan mengurai kelanjutan ceritanya. Siapa 2 pria bertopeng lainnya, dan siapa juga pria bertopeng yang sudah membuat Dewi merana dengan rasa rindunya. Salam dari Biksumi. Kawan, terima kasih sudah menyimak. Kita berjumpa lagi dalam cerita selanjutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe agar tidak tertinggal video selanjutnya. Ya kawan.